soal ada tidak pelanggaran hukum yang bersifat keperdataan atau pidana yang terjadi di sekitar wilayah Lengkololok dan Lubuk itu. Benar bahwa Memorandum of Understanding itu atau disingkat MOU lalu diterjemahkan menjadi kesepakatan awal tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Benar. Tetapi dalam praktek, jika MOU sudah mengatur hal-hal yang dikehendaki untuk dituangkan dalam perjanjian secara terperinci, lalu kemudian juga dijadikan dasar untuk mengambil tindakan lebih konkret, lebih jauh di lapangan, maka ada kejadian dalam praktek MOU itu seolah-olah juga sudah menjadi perjanjian. Misalnya, dalam MOU dikatakan bahwa seluruh isi dari kesepakatan awal itu akan ditindaklanjuti dalam bentuk perjanjian yang dibuat di hadapan notaris. Artinya apa? Kesepakatan awal ini sesungguhnya memang berkarakter sebagai MOU dan bergantung pada syarat terjadi atau tidaknya nanti para pihak mendatangi notaris untuk membuat perjanjian lebih terinci. Dan yang menjadi dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban, prestasi dan kontraprestasi antara para pihak yang melepaskan hak atas tanah kepada perusahaan itu adalah perjanjian yang dibuat di hadapan notaris. Faktanya, perjanjian di hadapan notaris belum dilakukan, tetapi pembayaran demi tahapan pembayaran sudah mulai berjalan. Bahkan ada isu perusahaan bisa masuk kapan saja, sekalipun belum dibuat perjanjian di hadapan notaris. Itu satu. Saya membaca kesepakatan awal itu dari pihak masyarakat yang menandatangani itu adalah satu orang saja yang mengklaim dirinya sebagai tua. Secara hukum pertanahan di dalam peraturan pendaftaran tanah nomor 24 tahun 97 diatur bahwa yang berhak mengalihkan hak atas tanah itu hanyalah pemilik tanah itu. Jika bukan pemilik, maka dia tidak berhak untuk melakukan pengalihan hak atas tanah. Jika dia melakukan pengalihan hak atas tanah orang lain tanpa izin dari pemiliknya, maka itu adalah pidana penggelapan hak atas tanah. Nah, kelemahan dari kesepakatan awal itu adalah hanya ditandatangani oleh satu orang dari wakil masyarakat, tetapi mencakup tanah yang begitu luas, 500 lebih hektar. Nah, oleh karena itu perjanjian itu sebenarnya secara keperdataan telah menimbulkan potensi kerugian bagi pihak lain, khususnya yang tidak menyetujui tanahnya dilepaskan untuk kepentingan perusahaan. Nah, terhadap orang-orang yang merasa dirugikan ini, secara hukum memang dia sudah mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum. Minimal dia akan mempersoalkan bahwa ada orang lain yang secara tanpa izin dari pihak yang berhak telah melakukan tindakan awal melepaskan hak atas tanah milik mereka, khususnya yang menolak itu.